bahkan sekali lagi bukan di masyarakat sini. Ada pengantin laki-laki diiring untuk menjemput pengantin perempuan, diiringi dengan sholawat. Bid'ah, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, begitu seterusnya. Baca sholawat, Rasul tidak pernah membatasi baca sholawat. Dimanapun silahkan Anda baca sholawat. Ada marhabanan dibid'ahkan, ada ini dibid'ahkan. Ya, untuk berbuat kebajikan tidak perlu dibid'ahkan, tapi kalau mau dibid'ahkan silahkan bid'ahkan orang-orang yang melakukan kegiatan yang di situ tidak ada dalilnya. Manggil Lady Gaga ke Indonesia, emang kekurangan artis kita akan tuh yang begitu ya. Kalau kita mau baca sholawat, mau baca tahlil, tahmid, tasbih, tidak perlu. Kalau tidak mau silahkan, tapi jangan kemudian membid'ahkan, apalagi diembel-embeli dengan sesat, menyakitkan. Kalau tidak mau melakukan silahkan. Kita harus bertoleransi dengan orang-orang yang tahlilan. Begitu juga bagi orang-orang yang tahlilan juga jangan menyakiti dan menyinggung perasaan bagi orang-orang yang anti tahlil. Mari kita hidup sama-sama. Tidak perlu dibicarakan, tidak perlu dipermasalahkan hal-hal yang seperti itu. Jadi sekali lagi, bagaimana para ulama mengajarkan kepada kita di dalam mensikapi segala sesuatu itu harus dilihat dulu apa isinya. Biarpun itu budaya dari barat, kalau baik kenapa tidak? Ada sebuah ungkapan katanya, bukan katanya ini sama begitu yang dua. Itu Al-Quran memang diturunkannya di Arab. Al-Quran itu diturunkannya di Arab, tetapi dipraktekannya bukan di Arab, dipraktekannya itu di Amerika, di Eropa. Makanya Amerika, Eropa maju, karena mereka sesungguhnya orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Nah, ini budaya disiplin, budaya giat bekerja. Tadi sampai jam berapa? Sampai pagi ya? Ini baru jam 10. Bagaimana ini harus banyak kalau begitu ya. Muqaddimah yang ketiga. Dalam sebuah hadis qudsi, melalui lidah Rasul, Rasul pernah memberikan bocoran kepada kita. Ini mestinya orang-orang yang menyadari tentang manfaat dari bocoran itu, pasti mereka itu akan sadar dan merasa bahagia kalau dikasih bocoran. Seperti orang mau ujian itu, kalau dikasih bocoran itu sekalipun harus bayar itu berani. Iya, mau ujian, apalagi ujiannya itu ujian CPNS, waduh itu paling laku, sampai 100 juta itu Pak. Kalau ingin jadi CPNS katanya ya, karena saya bukan makelar ya, katanya itu kalau ada uang 100 juta itu bisa masuk. Nah, ini sekarang saya mau ngasih bocoran tanpa harus dengan uang 100 juta. Yang penting benar-benar ibu menyadari dan mau mengamalkannya. Jadi pada suatu ketika Allah ketemu dengan seseorang, kata Allah, kamu yang dulu berdoa tidak suka diterima ya? Kata
si hamba tadi betul ya Allah. Emang kamu dulu waktu ngedoa itu ngedoa minta apa sih? Banyak. Saya minta pengen kaya, minta pengen jabatan, minta pengen punya istri lebih dari 3. Tapi ibu-ibu di sini begitu ngomong 3 juga senyum-senyum aja, kayaknya tuh nggak masalah. Berarti setuju kayaknya tuh. Siap di poligami kayaknya. Ya sesungguhnya banyak sekali ya Allah permohonan, tapi cuma sedikit sekali yang diterima ya Allah. Kalau begitu kata Allah, tuh lihat apa tuh yang di samping kamu. Terus kata orang yang doanya cuma sedikit uang itu diterimanya, terus kagak. Bagus sekali. Terus kata Allah, itulah doa-doa kamu itu yang tidak diterima sekarang berwujud istana yang megah. Kata Allah, itulah doa kamu yang tidak diterima itu berwujud istana yang megah. Pas sudah melihat istana yang megah, hamba tadi sekalian ngomong, kalau begitu ya Allah, kenapa enggak sekalian jangan diterima satupun doa saya, biar istana saya lebih megah. Ibu suka ngedoa? Banyak nggak doanya? Kira-kira sudah banyak belum yang sudah diterima? Sudah banyak, berarti nggak bakalan dapat istana itu nanti. Tapi kalau bagi yang belum merasa diterima doanya, insya Allah Allah sudah menyiapkan istana yang megah di akhirat. Makanya ibu jangan bersedih ya, kalau doa tidak diterima jangan bersedih ya. Balasannya itu istana, itu istana yang sangat luar biasa. Itu muqaddimah yang keberapa tuh? Yang ketiga. Masih lagi mau? Tapi capek juga ngomong ya. Ya. Kemudian baru kita sekarang, karena memang tadi sudah merasa yakin bahwa sesungguhnya Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW ini bukan merupakan sesuatu yang bid'ah, maka sekarang saya akan mencoba untuk menggali makna dan hikmah yang ada di peringatan Isra Mi'raj Nabi besar kita Muhammad SAW. Isra Mi'raj itu sebuah kejadian yang kita tidak bisa menerimanya dengan akal. Tetapi peristiwa Isra Mi'raj harus diterimanya dengan keimanan. Kenapa begitu? Kenapa ini masalah keimanan kalau kita sudah berbicara masalah Isra Mi'raj? Karena kalau kita menggunakan logika sulit, seperti tadi yang sudah disampaikan sedikit saja, sulitnya kita menerima kemungkinan-kemungkinan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu Rasul itu dalam melakukan Isra Mi'raj itu hanya beberapa jam, tidak semalam penuh. Makanya silakan ibu lihat ayatnya, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan